Paradigers, salam pers. Bersama saya Juliana Nurhalima Saragi, selaku moderator untuk episode Spill Polibatam kali ini. Nah teman-teman, kita agak rewind dikit nih mengenai apa itu Spill Polibatam. Jadi Spill Polibatam merupakan salah satu program kerja dari LPM Paradigma, di mana kami akan memberikan informasi terpercaya seputaran Politeknik Negeri Batam. Saya pribadi nggak sabar untuk kita mulai masuk ke pembahasan kita hari ini. Jadi, kampus kita, Politeknik Negeri Batam, merupakan salah satu perguruan negeri tinggi yang ada di Kepulauan Riau. Di mana, selayaknya kampus ya teman-teman, tentu saja kampus kita menjadi ruang untuk mahasiswa belajar, mengembangkan diri, dan juga meningkatkan pola pikirnya. Tapi sayangnya teman-teman, kampus juga digunakan nih oleh berbagai oknum untuk melakukan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, Spill Polibatam hari ini mengangkat tema, perlu lapor nggak sih? Memahami lebih jauh Satgas PPKPT. Dan tentu saja saya tidak sendiri, hari ini kita kedatangan narasumber hebat, yaitu Bapak Winanda. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini tadi aman ya Bapak? Alhamdulillah aman dan alhamdulillah juga tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Kita semua sehat di sini semua. Alhamdulillah. Oke Bapak, rasanya kurang afdol nih kalau misalnya penonton teman-teman nih belum kenal terlalu jauh dengan Bapak. Boleh dong Pak, perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Winanda. Saya dosen dari Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Prodinya itu kalau mau sebut prodi itu akuntansi manajerial. Saya sudah menjadi anggota Satgas PPKPT sejak tahun 2022 sampai sekarang. Baik, oke Bapak. Dari tadi nih kita ada mention beberapa kali Satgas PPKPT. Nah, buat teman-teman yang nonton, mungkin masih belum familiar nih Pak sama topik ini. Jadi kita mulai dari dasar nih ya Pak. Okay. Boleh dong diberitahu sedikit mengenai apa itu Satgas PPKPT yang ada di kampus kita Bapak. Oke, nah mungkin dulu kita kenalnya dengan Satgas PPKS ya, benar, tahun Bapak. 2022, 2023, terakhir 2024 akhir. Nah itu namanya, kalau dulu kan namanya Satuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah, semenjak tahun 2025 dengan terbitnya yang terbaru, Permendikbud, itu berubah menjadi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Nah, itu Satgas. Nah, tugasnya apa? Kalau dulu kita kenalnya hanya mengurusi kekerasan seksual. Kekerasan fisik, psikis, non fisik, terus ada masuk ke kekerasan perundungan dan lain-lain. Nah, sekarang berubah, sekarang jadi perlebaran atau perluasan. Nah, di mana kalau kita bicara kekerasan, maka secara umum ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, terus ada kekerasan seksual. Tadi kita sebut tadi kekerasan seksual ada salah satunya dengan ini juga, kekerasan seksual melalui sosial media nih yang paling banyak nih sekarang nih. Share yang dianggap, kalau bagi saya itu dianggap nggak perlu dan nggak berguna. Nah itu, terus ada perundungan gitu ya. Perundungan itu nanti ada perundungan melalui fisik maupun perundungan melalui sosial media juga. Dan yang terakhir adalah kebijakan yang mengandung kekerasan. Nih misalkan nih dari LPM ya. Iya Bapak. Nah LPM itu misalkan, ketua itu wajib dari IF. Nah itu adalah kebijakan yang mengandung kekerasan. Kenapa? Karena orang MB, orang elektro, orang teknik mesin itu nggak boleh tuh jadi ketua kan, karena harus wajib IF. Nah itu adalah bentuk kekerasan. Nah itu tugasnya, dan kami menangani kekerasan. Bukan hanya menangani, kami juga melakukan pencegahan yang dirasa harus kita lakukan. Karena apa? Kan ada istilah ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar. Nah kalau kita sudah mencegah kan lebih enak tuh. Kalau sudah kejadian kan jadi riweh, jadi ribet. Tapi kalau kita pencegahan kan kita udah jangan sampai
jangan terjadi. Itu tugasnya Satgas. Oke Bapak, berarti Satgas PPKPT ini unit kerja ya Pak di Iya, Politeknik betul. Negeri Batam untuk mencegah dan menangani tindakan kekerasan, dan pasti ini juga lebar, tidak terkhusus kekerasan seksual Iya, saja. betul. Oke Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang peran utama dan apa itu Satgas PPKPT. Jadi dalam peran yang Bapak jelaskan tadi tentu ada berbagai situasi yang udah Bapak hadapi nih. Nah, kira-kira jenis-jenis kasus seperti apa yang masuk ke dalam ranah Satgas PPKPT Bapak? Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi jenis kasusnya. Nah, yang dikatakan kekerasan itu pertama tidak ada konsen dari korban, itu pasti. Siapa sih yang kasarnya gini, siapa sih yang mau dicol-coel atau di catcalling gitu ya? Secara sukarela gitu Iya, ya, dengan Pak. sukarela kayaknya nggak ada. Nah itu pasti. Terus adanya kalau kita pembulian itu ada indikasi pembulian. Terus kita juga melihat dari kasusnya, apakah kasusnya ini bentuk kekerasan atau enggak, karena terkadang bentuknya ternyata bukan kekerasan. Karena ada juga yang datang ternyata bukan kekerasan, itu juga ada. Tapi kalau kita walaupun bukan kekerasan di awal, kita akan tetap tanganin, kita akan arahkan juga misalkan kemana gitu. Baik Bapak, dari jenis-jenis kasus yang tadi Bapak udah sebutkan pastinya memiliki urgensi yang berbeda-beda ya Pak. Bagaimana cara Satgas PPKPT menentukan prioritas untuk menangani kasus yang diterima nih Pak, laporan-laporan yang diterima? Ini menarik nih. Kalau Satgas, ini dasarnya dulu ya. Satgas itu wajib dan harus gitu ya menerima segala laporan. Oke. Itu. Nah, tapi kalau ditanya apakah mana yang lebih urgen gitu ya, urgensinya gimana? Yang pertama dampaknya terhadap korban. Oke, apakah dampak terhadap korban itu lebih besar atau lebih kecil? Oke. Walaupun itu ya saya ingatkan untuk kasus, walaupun nanti ada 2 kasus nih masuk bersamaan, bukan berarti satu kasus akan ditiadakan, satu kasus diutamakan, enggak. Tapi memang kalau kita lihat urgensinya, dampaknya mana yang lebih besar. Pertama itu dampaknya, terus korbannya. Nah itu korbannya itu juga ini. Terus kita juga biasanya selain dampak dan ini, itu kalau kadang-kadang ya, kalau Satgas itu terkadang memang ada tiba-tiba masuk kan gini. Satgas itu kan nggak masuknya kasus itu nggak mungkin kita udah rencanakan bulan ini 3, bulan depan 4, ya nggak mungkin lah. Nggak ada yang bisa prediksi ya. Nggak ada yang bisa diprediksi. Benar, Pak. Dan 24 jam tuh. Nah kalau kami melihat dampaknya besar dari korban bagi institusi, itu maka bisa kami utamakan gitu. Oke, berarti laporan ini dilihat dari dampaknya terhadap korban dan juga institusi itu tersebut. Baik Bapak, kalau kita lihat dari kacamata mahasiswa, kadang masih ada mahasiswa ini yang masih bingung Pak membedakan batasan gitu Pak. Jadi seperti apa tindakan ini bisa disebut kekerasan dalam konteks kampus itu seperti apa Bapak? Misalnya coba saya kasih contoh ya Pak. Misalnya nih, ada korban dan pelaku. Pelaku ini catcalling dengan niatnya bercanda. Tapi di sisi korban kayak, wah gak nyaman nih di kampus kalau kayak gini. Sedangkan pelaku kan nganggapnya cuma kayak bercanda gitu kan. Karena balik lagi dia tidak tahu batasannya Bapak. Jadi bagaimana? Nah ini yang berapa kali kami tangani ya Mbak. Ada beberapa kasus memang, saya bukan ini ya, tapi kalau mungkin dia bercanda di tempat dia, misalnya di komplek dia, mungkin itu hal yang biasa. Ketika dia masuk ke dalam lingkungan kampus, apalagi kan kalau kita tahu ya, lingkungan kampus ini kan berbagai macam suku, ras, agama. Kita sudah menerima dari Indonesia Timur, Barat, Tengah pun ada gitu ya. Sampai seluruh Indonesia seluruh ada Indonesia ya, ada itu di Poltek. Nah, terus apa sih yang bagaimana sih tadi ditanya bagaimana kalau batasannya? Batasannya adalah pertama,
apakah tindakan tersebut itu ada konsen atau ada persetujuan. Tadi catcalling, Ya, bercanda, iya bagi si pelaku bercanda, tapi bagi korban memang mau di catcalling, benar. di sweet-sweetin. Itu juga terjadi juga. Nah, ini juga bukan hanya di kita kayak gini, tapi di sosial media pun saya lihat udah beberapa yang bentuk kekerasan. Kenapa? Karena ada tuh, saya pernah lihat kayak contoh si pemain bola itu, Irham apa lupa itu, dia dibilang tuh, rahim saya anget. Itu bentuk kekerasan loh. Benar Bapak. Mungkin orang lain menganggap bercanda, tapi bagi korban, apakah dia mau nerima atau enggak? Berarti ada perasaan tidak nyaman ya Pak? Tidak nyaman. Dan kadang yang komen itu juga mereka berlindung di balik media sosial. Itu yang sering kali. Apalagi katanya kalau Gen Z lebih banyak second account-nya ya katanya. Bapak. Second account daripada yang first account. Akunnya bener banget. Nah, itu second account itu yang katanya. Namanya aneh-aneh lagi, vanilla latte, namanya aneh-aneh. kayak gitu-gitu Nah, kan. itu. Jadi kan orang nggak tahu nih siapa aslinya gitu. Itu yang sering kali menjadi, bukan berarti nggak boleh second account ya. Iya Pak. Betul, Pak. Tapi memang agak berhati-hatilah dalam bersosial media. Itu saran saya sih. Benar, betul. Oke, tadi kita udah dikasih tahu nih tentang batasan. Jadi jika nanti suatu saat nih Pak, ada mahasiswa atau mungkin civitas kampus yang mengalami atau mungkin menyaksikan nih Pak tindakan kekerasan, langkah pertama apa yang bisa mereka lakukan, dan bagaimana prosedur pelaporan ini Pak akhirnya bisa mendapatkan keadilan untuk para korban Bapak? Oke. Nah, ini ya, kalau kita bicara tentang tadi pelaporan gimana, nah memang kami akui bukan seringkali sih, ada beberapa kali kami itu mendengarkan kasus bukan dari korban, tapi dari saksi. Dari pihak ketiga gitu ya Pak? Pihak ketiga, dari saksi. Dan seringkali juga yang kami tangani ya, saksi itu malah lebih ketakutan daripada korban loh. Kenapa begitu Pak? Tahu kenapa? Pertanyaan gini, kalau korban, pelaku pasti rata-rata tahu siapa korbannya, tapi saksi tahu nggak? Dan seringkali yang diintimidasi pelaku itu bukan korban, tapi saksi. Kita sudah sering banyak kok. Kita ada beberapa kasus di luar sana yang diancam itu bukan korban, saksi. Karena saksi yang memperkuat pernyataan dari korban. Kan begitu kan, konsepnya adalah saksi itu adalah memperkuat pernyataan korban, saksi bahwa benar loh, gitu iya benar loh, oh ini benar loh kejadian tanggal sekian, tanggal sekian. Nah itu seringkali yang menjadi memang kendala gitu ya. Terus pelaporannya gimana? Jadi gini, Satgas itu kita bukan hanya bicara korban. Jadi kalau misalnya bicara tentang perlindungan, kita bukan hanya bicara perlindungan korban, tapi perlindungan saksi. Yang seringkali saksi itu ya kita tahu takutan, nanti kalau ada apa-apa nanti saya dipukulin lah di tengah jalan atau apa. Nah itu yang kami juga lindungi. Nah itu yang selalu kami ketika pencegahan berlangsung kan, kami kan ada beberapa pencegahan, mungkin yang dulu maba Mbak semester berapa? Saya sekarang semester 4 Bapak. Nah semester 4 pernah kan sini kami masuk kan Satgas inaugurasi. Iya, pernah Bapak. Nah itu kan selalu kalau di inaugurasi itu kami selalu bilang nggak usah takut kalau melapor. Nah, melapornya gimana? Kita macam-macam. Paling gampang kalau susah ngelihatnya di mana, setiap poster Satgas kan sudah banyak, di TF ada, di GU ada, di Tor A itu ada, di apa tuh? Ini di ruang Tekno. Nah, Tekno itu juga ada poster. Setiap poster itu kami lengkapi dengan barcode QR. Bukan barcode, QR. QR itu kalau kalian scan itu bisa buat lapor itu. Itu tujuan kami, kenapa kok salah satunya selain untuk pencegahan ya, itu juga kami gunakan untuk penyebaran kalau ada terjadi apa-apa, untuk pelaporan.
itu barcode barcode lagi ya, QR. Nah itu QR itu bisa kalian scan, itu nanti keluar tuh. Karena kalau di kami itu pilihannya macam-macam Mbak, bukan cuma satu saluran. Helpdesk ada, kan kalau mahasiswa kan suka helpdesk-nya learning bermasalah. Oh iya. Nah ini ada juga, tapi memang masih belum diubah, masih PPKS, tapi konsepnya sama aja kok, nggak apa-apa. Itu ada. Terus kami juga bisa melalui WA. Website kami sudah ada untuk pelaporan. Terus kami juga bisa melalui email satgasppkpt@polibatam.ac.id. Itu bisa kami bisa buat pelaporan. Terus kami juga selain itu bisa telepon langsung. Bisa ditelepon langsung Bapak? Bisa, tapi memang sebisa mungkin itu di WA. Karena WA kami 24 jam nomornya selalu aktif. Untuk mendapatkan kayak informasi nomor WA dan emailnya itu ada tertera di Instagram atau di mana gitu nggak Pak? Di Instagram ada, karena kami juga punya Instagram. Kebetulan saya follow Bapak. Follow siapa nih? Ya follow akun Instagram Satgas PPKPT perlu di dong garis Pak. bawah tuh. Karena saya nggak punya masalahnya. Nah, Satgas itu punya ya Instagram, itu juga bisa ya untuk DM. Kalau kalian ini DM, karena ada beberapa itu mereka lapornya melalui DM. Dan nggak perlu takut. Nah ini yang suka sering ini ya, tidak perlu takut, saya ingatkan lagi ya, tidak perlu takut kalau melapor. Kerahasiaan kalian itu akan dijamin. Oke, kerahasiaan kalian akan dijamin, tidak akan diberitahukan ke siapapun. Karena memang dari kami kan walaupun memang di bawah Polibatam, kami juga bertanggung jawab kepada Irjen. Nah di Irjen itu memang ketentuannya tidak boleh diberitahukan ke siapapun. Makanya kami benar-benar sifatnya rahasia. Iya, sebenarnya itu juga bisa jadi alasan mahasiswa atau korban ini takut ya kan Pak untuk Betul. melapor. Karena gimana pun juga jika identitas mereka ketahuan, mereka takut dengan opini publik Bapak. Bukan hanya opini publik. Dan juga dijauhin ya mungkin dari masyarakat sosial juga Iya. Bapak. Baik. Karena seringkali masyarakat kita kan akhirnya menjudge, oh dia nggak nakal atau dia apa, padahal kan nggak sering seperti korban itu. yang dihakimi ya Bapak. Betul. Itu yang Jadi dari Satgas PPKPT itu menjamin keamanan dan juga kerahasiaannya Bapak. betul. Baik, kalau misalnya nih korbannya sudah melaporkan, tindakan lanjutan dari Satgas PPKPT sendiri itu ada seperti proses investigasi nggak Pak? Atau mungkin memberikan dukungan secara psikologis? Oke. Karena korban kan juga bukan hanya kena fisik ya Pak, mentalnya juga kena gitu Bapak. Oke, kami yang pertama, kalau penanganan kita udah tahu, kita pasti akan panggil. Kita akan panggil saksi, korbannya. Nah itu satu hal ya, mungkin nanti kalau ada pelaporan baik saksi maupun korban, tolong dicantumkan juga nomor WA-nya yang aktif. Karena kami kalau tidak cantumkan, seringkali berapa kali itu kami kesusahan untuk mencari siapa nomornya gitu. Jadi kalau dicantumkan, dan nggak perlu takut kalau dicantumkan nomor tidak akan dikasih tahu ya. Tidak akan disebar ya Pak? Tidak akan disebar ke siapapun, itu nggak perlu takut. Nah, balik lagi tadi pertanyaan tadi. Terus bagaimana? Pertama kami akan memanggil korban, saksi, segala macam. Oke. Dan kami itu hasilnya apa? Keluar rekomendasi. Oke. Tapi kami bukan cuma ngomongin pelaku, terus hukuman pelaku, enggak. Tapi korban itu kami berdayakan. Di SOP kami itu ada pemberdayaan korban dan saksi. Nah ini kenapa kok saksi juga? Karena seringkali saksi itu juga trauma. Apalagi kalau dia melihat langsung. Misalkan nih, Mbak misalkan menjadi saksi, ada teman Mbak dipukulin 10 orang. Memang hanya korban saja yang trauma. Saya juga pasti Pak ngelihat. Pasti akan melihat itu, takut juga. Jangan-jangan nanti saya habis ini saya dipukulin. Nah, itu bentuk kekerasan. Iya, kekerasan fisik gitu ya. Kekerasan fisik, pukul, tendang segala macam. Nah, itu yang tetap kami akan dampingi. Oke. Kalau kami merasa korban atau saksi ini mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, itu akan kami panggil. Tapi bakal ada psikolog
Oke, nanti ada psikolog yang akan membantu. Dan juga nanti ada di kami selain psikolog ada psikologi teman sebaya. Nanti dibantu. Nanti dia ini curhatnya. Karena kadang-kadang kan korban dan saksi itu kan pengen didengarkan lah suaranya dia. Nah, itu yang kami lakukan. Dengan Gitu, teman jadi- sebaya biasa lebih enak ya Pak untuk Ya, cerita-cerita tapi kalau gitu. misalkan dengan saya kan mungkin ada dosen nih Aduh, takut gimana nih nih, gimana. gitu. Tapi kan kalau dengan sesama mahasiswa mungkin lebih terbuka gitu. Dan juga kami arahkan juga untuk psikolog. Psikolognya. Oke, baik Bapak. Tadi kita udah bahas dari korban. Sekarang kita ke pelaku Pak. Untuk para pelaku tindakan kekerasan ini, apa aja sanksi yang akan diberikan Pak? Sanksi diberikan kayak gini. Tadi saya udah bilang ya, rekomendasi. Rekomendasi itu nanti ke manajemen. Oke. Sanksinya mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ada apa aja tuh Pak kalau boleh Pak? Oke. Ini kita bicara sesuai dengan peraturan akademik ya yang berlaku saat ini. Oke. Pertama SP1. Misalkan dia tapi belum tentu ini ya, belum tentu keputusannya seperti itu. Tapi umumnya bisa jadi mungkin dia satu kali dan tidak terlalu dampaknya tidak terlalu besar. Tapi dia tetap melakukan kekerasan. SP1. Ada SP2. Kita umum ya. SP3. Ada yang namanya skorsing. Skorsing mulai dari skorsing 1 bulan sampai 1 tahun. Terakhir selanjutnya itu ada diberhentikan. Itu Jadi langsung diberhentikan. DO termasuk sanksi ringan. DO itu sanksi berat. Sanksi beratnya. Oke. Kalau sanksi ringan tuh SP1, SP2, sampai ke SP3. skors. Sampai skors. Enggak, skors itu udah menengah tuh. Oh, Nah, tapi yang berat itu udah di atas 6 bulan, setahun. Apa 1 semester maksudnya. Skorsing 1 semester sampai pemberhentian. Diberhentikan langsung di-cut. Oke, itu berat. Nah, itu kalau kita bicara tentang sanksi yang diberikan itu seperti apa. Nah, karena memang Satgas itu akan tetap mengikuti peraturan dari akademik. Oke, berarti sanksi yang dikeluarkan itu berdasarkan keputusan akademik, bukan Satgas Keputusan manajemen dan mengikuti peraturan akademik ya mengikuti Bapak? peraturan akademik berarti bukan dan dari kami Satgas memberikan BPPT. rekomendasi. Oh, begitu. Rekomendasi itu isinya apa? Rekomendasi itu isinya dampaknya, kronologis kasus, terus siapa saksinya, siapa korban, dan itu dibuka nggak bisa, yang data itu nggak bisa dibuka oleh siapapun. Itu sifatnya benar-benar rahasia. Yang bisa lihat itu Irjen karena dari kementerian ya, dan juga dari SPI dan manajemen. Jadi karena di sana tertulis saksi korban, yaitu sangat-sangat data itu sangat rahasia. Pak, benar. Bisa jadi nanti yang didatengin bukan korban tapi saksi. Itu yang paling kami takutkan itu. Jadi sebenarnya dari tadi yang saya dengar ya Bapak, saksi ini lebih sering kemungkinan kena kayak ancaman atau gitu ya Pak? Ancaman gitu daripada korban gitu ya Pak? Dua-duanya kena. Tapi kalau melihat dari beberapa kejadian, saksi itu akan ditanyain tuh. Nah, itu yang mencegah lah lebih baik. Kalau kan kami kan prinsipnya jangan sampai terjadi apa-apa dengan saksi dan korban. Kenapa saksi? Karena seringkali saksi itu ketakutan. Lebih sering saksi itu ketakutan berbicara daripada korban loh. Korban, karena dia udah merasa korban, bisa jadi karena dia udah tertekan, udah ngomong aja sekalian lah. Tapi saksi merasakan nggak? Enggak. Tapi dia melihat. Jadi beban di dia gitu ya Pak? Beban di dia. Beban psikologisnya di dia. Makanya kenapa ada kami juga ada tuh untuk saksi juga bisa diberikan psikologis juga gitu. Karena memang kita kan perlu saksi juga untuk penanganan kasus, mau nggak mau. Iya, saksi emang kunci utama ya Kunci Pak, supaya utama. kasusnya bisa selesai gitu ya Pak. Betul. Oke, tadi kan kita sempat bahas sanksi. Nah, kita agak geser dikit mungkin Pak. Saya mau menanyakan pendapat pribadi Bapak. Belakangan ini, beberapa waktu ini kan ada kasus viral Pak mengenai mahasiswa yang melakukan pelecehan di grup chat.
Dan untuk sampai saat ini sanksi yang diberikan itu hanya skorsing, belum ada tingkat selanjutnya nih akan di DO atau enggak, hanya skorsing. Nah, menurut Bapak apakah sanksi yang mereka terima itu sepadan dengan apa yang mereka lakukan atau mungkin harusnya agak lebih nih gitu? Karena kalau kita pikirkan saya nih misalnya sebagai korban akan kembali ke kampus bersama dengan pelaku, pasti ada perasaan takut dong Pak. Nah, jadi menurut Bapak gimana? Oke, kalau menurut saya kemarin kasus itu viral ya, memang ya, yang tentang perundungan itu ya. Perundungan yang di mana nih? Di kampus, salah satu kampus top di Indonesia Bapak. Nggak pernah disebut ya? Kayaknya Terlalu serem ya. Kita sebut aja ya inisialnya ya, nggak usah lagi. Nah, ya Bapak pasti tahu yang saya maksud lah ya Bapak. Oke. Kasusnya itu mungkin Mbak tahu kasusnya seperti apa? Kronologisnya? Kronologisnya saya kurang tahu, cuman waktu itu saya ngelihat bukti chatnya Pak, kan bukti chatnya kesebar ya di X kan, dan itu menurut saya pribadi sangat-sangat tidak etis Bapak. Betul. Karena mereka juga melakukannya kepada dosen, bukan hanya kepada mahasiswa aja gitu. Nah jadi gini, kronologis sebenarnya yang berapa saya dapat informasi ya, itu kasusnya itu mereka memang chat, ada 16 orang. Iya benar Bapak. Chat itu ya kita tahu lah ya, chat kita sebut aja ya di sini. Mungkin kalau mau di bip aja. Kita chatnya chat mesum. Kita semua tahu. Ya, mungkin kalian sudah Mbak sudah melihat nih. Iya, Bapak. Isi chatnya kan udah tersebar di sosial media. Nah, chat itu kok bisa terbongkar kan? Berdasarkan informasi dan berita yang saya dapatkan itu karena salah satu dari grup chat atau yang dari 16 orang ini, pacarnya itu nge-share. Jadi dari pacarnya? Dari pacarnya, itu yang saya dapat. Mungkin nanti bisa dicek kembali ya Mbak. Nah, dari situ kebongkar semua. Dan korbannya itu ada 20 mahasiswa dan 7 dosen. Benar. Oke, totalnya itu ada 27 korban. Nah, terus untuk sanksi, nah ini balik ya tadi ke sanksi. Sanksinya kayak gimana? Kalau sanksi memang itu dari Permendikbudnya sendiri memang nanti ditentukan oleh manajemen. Nah, setahu saya mungkin nanti dicek lagi Mbak. Setahu saya belum final itu. Iya, tapi untuk saat ini katanya keputusan itu masih belum kan? Iya, masih karena katanya sementara. Masih kurang bukti. Sebenarnya saya juga bukti apalagi yang masih kurang. Iya, itu juga kadang-kadang saya juga bingung juga, tapi kalau mau kita elaborasi kan mungkin ada hal-hal tertentu yang kita belum tahu. Ya, Pak. Iya, pertimbangan yang kita belum tahu, atau mungkin saja di Satgas sana mungkin masih ngecek, membicarakan kan. Itu juga harus dari pihak manajemen juga. Benar, gitu. Dan kalau kita sih berharapnya mudah-mudahan kasus ini tidak panjang lebar, bisa diselesaikan. Korban Pak. Juga saya tahu kok ada kalimat-kalimat yang bagi saya sih memang nggak sopan sekali ini. Untuk mahasiswa yang bisa diterima di situ itu kan perjuangannya berat tuh. Nah itu untuk melakukan hal kayak gitu menurut saya sih nggak sopan sekali itu ucapannya. Tulisannya itu kayak gimana ya. Itu kalau saya pribadi sih kalau seperti itu ya harusnya sih DO. Cuman tapi kan balik lagi ya ke mereka ke manajemennya ya Pak. Oke. Ya semoga lah. Semoga teman-teman. Oke, tadi kita udah bahas tentang penanganan dan juga sanksi terhadap pelaku. Kalau kita membicarakan Satgas PPKPT bukan hanya soal penanganan tapi juga pencegahan Bapak. Nah, dari Satgas PPKPT sendiri itu upaya apa aja yang dilakukan agar menciptakan lingkungan kampus yang aman dan juga nyaman untuk para civitas Bapak? Oke, kami sudah melakukan beberapa pencegahan. Pencegahan yang pertama itu kami melakukan ketika disnatalis atau ketika inaugurasi, itu kan kami kita melakukan pencegahan tuh. Kita upaya mahasiswa-mahasiswa baru ini tersadarkan bahwa tindakan-tindakan yang seperti ini itu nggak boleh dilakukan.
gitu kan, prinsipnya itu pencegahan pertama. Kedua, kami ada sosial media juga, selalu berupaya untuk gimana caranya menyadarkan mahasiswa bahwa tindakan-tindakan hal-hal tertentu itu ada batasnya. Bercanda boleh, ya kita semua bisa bercanda ya Mbak boleh bercanda, saya boleh bercanda, tapi bercanda seperti apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan gitu loh. Oke, nah lalu kita melakukan pencegahan juga. Kita beberapa kali itu masuk ke perwalian. Dosen ke mahasiswa kan. Kalian kan Mbak suka ini kan, setiap UTS biasa ada perwalian itu kadang-kadang kami menerima tuh. Ada dosen tertentu, ya mungkin saya nggak sebut namanya ya, dosen tertentu yang minta dan mintanya ada lagi, dia mintanya tolong materinya tentang pembulian. Nanti kami akan buatkan PPT-nya, kami nanti jelaskan tuh pembulian, spesifik pembulian. Jadi kami menerima kok. Jadi kalau mungkin ada pendengar ini dosen wali, nah itu kan boleh lah. Kalau mau ini PPKPT siap memberikan pembekalan gitu ya Pak. Bahkan dan juga kan sekarang setiap perwalian awal, alhamdulillahnya kan manajemen sudah terbuka untuk dosen wali untuk menyampaikan tentang kekerasan. Karena kan gini, prinsipnya kan kita ini Satgas itu kan tujuannya menciptakan gimana kampus yang inklusif, terus aman, nyaman. Kan kalau kita bicara aman dan nyaman kan bukan hanya bicara datang terus nggak dipukulin aja, tapi datang nggak dibicarain aneh-aneh, nggak di sweet-sweetin di tengah jalan, di kampus, di kelas gitu, atau tiba-tiba dibully, terus tiba-tiba ada diskriminasi, itu kan juga ya nggak boleh juga gitu loh. Nah itu kan kita bicara aman dan nyaman. Supaya apa sih tujuannya aman dan nyaman ini? Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bisa belajar optimal kan. Kita bisa belajar, kita bisa menjadi diri kita sendiri, kita mau mengembangkan ilmu yang mau kita gunakan. Mungkin kalian tertarik menjadi seorang wirausaha, saya mau mengembangkan ilmu saya di bidang kewirausahaan. Kan kalau optimal kan kita bisa belajar, kita bisa bertanya ke dosen, kita bisa ke perpus dengan aman, nyaman gitu. Jadi tujuan Satgas itu supaya mahasiswa ini mengeluarkan potensinya tanpa takut gitu potensinya ya Pak. Tanpa rasa takut gitu. Itu tadi kan upaya dari Satgas PPKPT. Jika ada nih Pak mahasiswa yang mau berperan secara aktif, juga ikut untuk berupaya menciptakan lingkungan kampus seperti yang Bapak bilang tadi, aman dan nyaman, apakah dari Satgas PPKPT menyediakan ruang atau mungkin wadah nih Pak untuk mahasiswa ini? Kalau ada upaya, kami ada namanya Duta Satgas PPKPT ya Bapak. Satgas PPKPT. Nah itu ada, biasanya kami setiap tahun kami buka. Nah itu di sana Duta itu bertugas untuk menyebarkan, atau kalau dalam hal ini pencegahan lah, membantu pencegahan. Karena gini, kita akui ya, Satgas itu totalnya ada 8 orang sekarang. Mahasiswa Politeknik Negeri Batam itu totalnya ada 18.000. Ya, 10%-nya pun nggak masuk. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah kami membentuk namanya Duta PPKS, Duta PPKPT. Tujuannya membantu kami itu dalam tahap pencegahan. Bahkan pelaporan pun boleh. Kalau mereka mau melapor, misalnya mereka melihat menjadi saksi, itu mereka boleh. Bukan berarti nggak boleh. Namun memang pembatasannya mereka tidak bisa sampai ke penanganan. Mereka hanya sampai di pencegahan, dan itu kami selalu buat tuh kegiatan-kegiatannya. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut memerangi nih tindakan kekerasan dari Satgas PPKPT ada ya pasti, tapi pastinya harus melalui pelatihan ya Pak, pelatihan. Betul. Dan juga mungkin ada pembekalan lagi ya Bapak. Betul, itu pembekalan pasti ada, dan kami akan sediakan pembekalannya. Jadi kalau nggak mungkin daftar terus tiba-tiba masuk, tiba-tiba ini enggak. Nanti ada seleksinya, terus ada juga pembekalannya. Itu kami ada pembekalannya, pasti itu pembekalan.
Karena harus tahu dulu nih kekerasan itu apa sih, gitu loh, sebelum bisa terjun ke tahap pencegahan. Buat teman-teman, sangat-sangat dipersilahkan oleh Satgas PPKPT ya Bapak. Dan saya harapkan ya semua sivitas lah. Jadi bukan hanya dari MB, tapi juga dari IF, teknik elektro, mesin, semua prodi itu ikut terlibat. Karena kan kampus aman dan nyaman kan bukan hanya dinikmati oleh segelintir mahasiswa dari satu jurusan ke dua, tapi semua jurusan, semua prodi kan harus merasakan yang sama. Sampai ke CS, PAMDAL juga. PAMDAL juga, CS, kami juga melakukan pencegahan bahkan kami melakukan pencegahan juga, kami berikan sosialisasi ke tenan-tenan. Tenan-tenan kampus yang kantin-kantin, itu kami berikan juga. Gitu. Jadi bukan cuma CS juga, tapi juga dari PAMDAL juga, semua. Dari staf akademik, semua, dosen, itu kami berikan semua. Karena memang kewajiban kami adalah bagaimana menciptakan ruang aman dan nyaman. Benar, Bapak. Berarti pembekalan yang diberikan bukan hanya berfokus kepada mahasiswa saja, Pak. Semua civitas akademika pastinya diberikan oleh Satgas PPKPT. Baik Bapak, sebagai penutup dari sesi diskusi kita, nggak sadar Pak, udah mau habis aja waktunya. Oh iya? Iya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan kepada teman-teman supaya lebih aware Bapak terhadap isu ini. Oke, yang perlu kalian sadari bahwa kekerasan itu tidak hanya terjadi ke perempuan saja. Benar, Pak. Laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama. Oke. Dan seringkali memang kalau saya mau bicara sedikit ya. Seringkali itu kalau laki-laki lapor terkesan lemah apa. Nah, itu jangan. Itu yang pertama. Ini mungkin tambahan aja. Tapi kalau apa yang mau saya sampaikan, yang pertama, kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Semua sivitas bertanggung jawab, bukan hanya Satgas PPKPT, bukan hanya Duta PPKPT, tapi seluruh sivitas. Mbak dari LDM bisa nggak berkontribusi dalam aman dan nyaman? Bisa. Dari mana? Dari seluruh ormawa itu bisa. Jadi bukan hanya tanggung jawab Satgas, tapi tanggung jawab kita semua. Gitu. Dan juga ingat, tidak perlu takut melapor. Kalau kalian melihat, merasakan, segera lapor. Oke, berarti sekali lagi yang di take note nih, harus take note teman-teman, jangan takut. Harus tetap melaporkan apapun yang terjadi sama teman-teman, karena Satgas PPKPT ada di sini untuk menolong teman-teman semua. Dan terasa sesi tanya jawab kita sudah berakhir nih Pak. Pertanyaan tadi menjadi penutup untuk Spill Poli Batam pada hari ini. Saya sekali lagi mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah mau menyempatkan waktu untuk datang ke Spill Poli Batam. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman nih yang udah menyimak dari awal dan akhir. Semoga pembahasan kita hari ini menambah wawasan dan juga kesadaran ya Pak untuk para mahasiswa. Dan untuk dari saya pribadi buat teman-teman yang sedang mengalami atau mungkin pernah mengalami tapi tidak berani untuk melapor, teman-teman tuh tidak sendiri. Teman-teman di sini banyak yang peduli. Satgas PPKPT ada di sini untuk teman-teman. Jadi saran saya keluar dari zona itu dan carilah bantuan teman-teman. Oke, mungkin saya sebagai moderator hari ini, Juliana Nurhalimah, pamit undur diri. Sampai jumpa di Spill Poli Batam berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.